Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 137. Karena Saudari Li menyelamatkan para penjaga asing, 30 penjaga asing dibiarkan menunggu di halaman depan. Lian dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa penjaga keamanan itu milik mereka sendiri, mengira bahwa mereka telah mengkhianati Angel Manor seperti Solo, jadi mereka bersembunyi sementara setelah melihat puluhan orang luar tetap waspada. Apa yang harus aku lakukan? Natasha bertanya dengan cemas, sangat mengkhawatirkan keselamatan Suster Li. Amati dulu lalu bicara. Lian tidak punya ide bagus. Dengan senapan sniper, dia bisa menghadapi orang-orang ini, tapi jika dia membunuh mereka, niscaya dia mencari kematian. Lihat, mereka memindahkan sesuatu ke luar ruangan. Su Xiaomei mengingatkan dengan suara rendah. Istana ini terang benderang, dan Anda hampir tidak dapat melihat dengan jelas bahkan tanpa teleskop. Petugas keamanan terus membawa jenazah keluar rumah dan menempatkannya di halaman. Orang yang meninggal sepertinya bukan dari Angel Manor. Ang Li mengamati dan berkata, kalau dilihat dari pakaiannya, dia pasti salah satu anak buah Tony. Bukankah penjaga keamanan ini mengkhianati mereka? Lian punya ide seperti itu, tapi tidak ada bukti lagi yang bisa memastikannya. Kehati-hatian penembak jitu mencegahnya untuk bergegas untuk memastikannya. Smith. Natasha tiba-tiba berteriak gembira. Smith keluar rumah dan membuat beberapa pengaturan untuk penjaga keamanan. Natasha. Lian mengulurkan tangannya untuk menghentikan dorongan hati Natasha. Natasha berkata dengan percaya diri, Smith telah menjadi pengurus rumah tangga Angel Manor sejak sebelum aku lahir. Kudengar ayahku menyelamatkan nyawanya ketika dia masih muda. Dia tidak akan pernah mengkhianati Angel Manor. Lian ragu-ragu dan melepaskan tangannya. Seseorang harus mengkonfirmasi tebakan Anda, dan Natasha tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Setidaknya sebagai wanita tertua di Angel Manor, pihak lain tidak akan pernah langsung membunuhnya. Smith. Natasha bergegas keluar. Lian dan Su Xiaomei tetap di tempat mereka berada, senjata terhunus dan berjaga-jaga. Jika terjadi kecelakaan, Ang Li tak segan-segan menembak orang-orang yang mengancam Natasha untuk membantunya keluar dari krisis. Tiba-tiba seseorang bergegas keluar, dan petugas keamanan langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Ketika mengetahui itu adalah Natasha, mereka segera menurunkan senjatanya dan berteriak, "Nona Natasha. Nona, kamu baik-baik saja." "Ya Tuhan, senang sekali kamu baik-baik saja." Smith menunjukkan perasaannya yang sebenarnya dan menangis. Dia mengabaikan hubungan antara tuan dan pelayan dan melangkah maju untuk memeluk Natasha erat-erat. "Smith, aku baik-baik saja. Ang Li menyelamatkanku. Ngomong-ngomong, di mana ibuku?" tanya Natasha penuh semangat. "Saudari Li mengkhawatirkan kenyamananmu dan mengajak orang untuk menemukanmu secara pribadi." "Kenapa, kamu tidak bertemu dengannya?" jawab Smith. Natasha menggelengkan kepalanya, merasa lega setelah mengetahui ibunya baik-baik saja. "Ngomong-ngomong, cepat lapor ke Sister Li bahwa dia aman," kata Smith dan memerintahkan penjaga keamanan untuk menghubungi Sister Li menggunakan komunikator. Saudari Li yang berada di halaman belakang sangat lega mengetahui bahwa Natasha masih hidup. Apalagi setelah mengetahui bahwa Lian telah menyelamatkan Natasha seorang diri, dia semakin terkesan padanya. "Lian, Xiaomei, tidak apa-apa, cepat keluar." Natasha memanggil kembali. Lian kemudian berjalan keluar bersama Su Xiaomei, tetapi dia tidak pernah melepaskan kewaspadaannya, tetap memegang senapan sniper. Begitu mereka bertiga masuk ke dalam rumah, mereka melihat Tony diikat seperti pangsit. "Natasha, brengsek, beraninya kamu membunuh anakku, aku akan membunuhmu hidup-hidup." teriak Tony dengan marah. Natasha mundur ketakutan. Namun, penjaga keamanan yang bertanggung jawab menjaga Tony bereaksi cepat dan membungkam Tony dengan gagang senjatanya. "Nona, jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitimu," kata Smith dari samping. Natasha mengangguk, tapi tanpa sadar tubuhnya mencondongkan tubuh ke arah Lian. Hanya di sisi Lian dia bisa merasa aman. Saudari Li bergegas kembali secepat mungkin, dan tidak dapat dihindari bahwa ibu dan ayah akan menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya ketika mereka bertemu. "Terima kasih telah menyelamatkan Natasha," Saudari Li mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Lian. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan ini kepada Su Xiaomei yang berdiri di samping. Su Xiaomei selalu dekat dengan Lian, menunjukkan ekspresi pengecut. Hanya Saudari Li yang mengetahui sisi kuatnya. Lian tersenyum dan berkata, "Benar." "Ngomong-ngomong, Saudari Li, apakah kamu sudah melihat temanku?" Saudari Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Tapi jangan khawatir, dia pasti masih hidup. Saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya sekarang." "Terima kasih," jawab Lian, berpikir bahwa meskipun Wu Jinseng meninggal, dia masih akan melihat mayatnya. Bagaimanapun, dia adalah teman sekelas lama, dan jika dia meninggal di negara asing, dia harus mengirim jenazahnya kembali. Tepat ketika Saudari Li mengerahkan seluruh istana untuk mencari Wu Jinseng, tiba-tiba terjadi keributan di luar, dan kemudian seseorang menyatakan bahwa Wu Jinseng telah ditemukan. Wu Jinseng dibawa ke dalam rumah, disertai bau busuk dan berlumuran kotoran.
Ada apa dengan anak ini? Setelah diinterogasi, menjadi jelas bahwa Wu Jinseng bersembunyi di kolam limbah dan tidak melarikan diri sampai dia yakin tempat itu aman. Tindakan Wu Jinseng terkesan sangat pengecut dan tidak dapat diandalkan, namun ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Dalam kecelakaan baru-baru ini, semua orang berada dalam bahaya besar. Tidak mungkin bagi Lian untuk melindungi semua orang. Tidak mudah bagi Wu Jinseng untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Saudari Li segera mengatur kamar untuk dibersihkan Wu Jinseng, dan Lian, Su Xiaomei, dan Natasha juga kembali ke kamar mereka untuk membersihkan diri. Setelah keributan malam ini, saya tidak bisa tidur, tetapi saya harus istirahat. Setelah fajar, Saudari Li mengatur sarapan yang berlimpah. Pada dasarnya tidak ada jejak pertempuran kemarin, dan Ang Li tidak menanyakan keberadaan Tony dan mayatnya. Hal semacam ini berada di luar kendalinya, dan Saudari Li dapat dikatakan memiliki tangan dan mata yang hebat di Jerman. Saya yakin dia akan menanganinya sendiri. Di meja makan, Saudari Li sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lian Su Xiaomei, dan bertanya pada Lian apakah dia membutuhkan sesuatu. Tanyakan saja, dan dia akan memberikan segalanya sebagai balasannya. Bisakah kamu memberiku senapan Mosin Nagan itu? Lian berpikir sejenak dan bertanya. Entah kenapa, Lian tiba-tiba berpikir untuk mengambil senapan itu, mungkin karena senapan itu menemaninya melewati bencana hidup dan mati kemarin. Sesederhana itu. Saudari Li tidak menyangka permintaan Lian sesederhana itu. Lian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar tidak membutuhkan apapun kecuali senapan. Saudari Li segera meminta seseorang untuk membawakan pistol itu kepada Lian, dan melengkapinya dengan peluru yang jumlahnya cukup banyak. Lian, kamu adalah Natasha dan aku adalah dermawannya. Kamu selalu bisa datang kepadaku apapun yang kamu butuhkan di masa depan. Oke. Lian menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah sarapan, Lian, Su Xiaomei, dan Wu Jinseng meninggalkan Angel Manor. Liburan Lian belum berakhir, dan dia menghabiskan beberapa hari lagi di Jerman bersama dua teman lamanya ini. Usai mengalami kejadian Angel Manor, hubungan ketiganya bukan lagi sekedar teman sekelas lama, melainkan sahabat hidup dan mati. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa dan hanya bisa ditemukan setelah mengalami hidup dan mati bersama. Bab 138. Natasha menemui Saudari Li segera setelah Ang Li pergi, dan berkata dengan sedikit malu-malu, Bu, saya rasa saya punya jawaban atas pertanyaan yang Anda tanyakan kemarin. Apa? Tanya Suster Li. Aku jatuh cinta pada Ang Li, kata Natasha dengan wajah memerah. Tidak, teriak Saudari Li dengan emosional. Natasha tampak terkejut, dia pikir ibunya akan menerimanya dengan senang hati dan memberkatinya. Mengapa? Saudari Li berkata dengan wajah pucat, tidak ada alasan, kamu tidak bisa mencintainya, jadi kamu harus menjauh darinya di masa depan. Bu, Natasha disela begitu dia mulai berbicara. Oke, mari kita akhiri masalah ini dan jangan pernah membahasnya lagi. Saudari Li berkata dengan nada yang tidak menimbulkan keraguan. Wow, Natasha menutupi wajahnya dengan tangannya dan bergegas keluar. Dia belum pernah melihat ibunya begitu kejam padanya sejak dia masih kecil. Melihat punggung Natasha yang sedih, Saudari Li diam-diam menghela nafas dan berbisik pada dirinya sendiri, gadis bodoh, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wanita itu adalah orang jiwa naga, dan dia harus melakukan apa yang dia katakan, jika tidak maka tidak masalah. Kamu, aku, atau grup malaikat semuanya telah menghilang dari dunia ini. Setelah bermain selama 2 hari, Lian kembali ke sekolah untuk melapor dan bertemu dengan Natasha. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Natasha sudah menjadi cuek padanya. Lian sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam urusan antara pria dan wanita, jadi dia tidak memikirkannya secara detail. Sebaliknya, Ali, John dan siswa lainnya terus mengganggu Lian, memintanya menjelaskan apa yang telah dia lakukan pada Natasha akhir-akhir ini. Lian hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat asal-asalan sesuka hati. Untungnya, pada hari kedua setelah kembali ke sekolah, semua orang mengikuti pelatihan seperti neraka lagi. Tidak ada kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan tidak ada waktu untuk memperhatikan aspek ini. Seminggu kemudian, Ang Li tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah semi. Laporkan. Setelah Lian memasuki kantor, dia menemukan bahwa instruktur Mali juga hadir dan mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Duduklah. Perintah kepala sekolah semi. Lian duduk di kursi di seberangnya, dengan tangan di lutut dan pinggang lurus, postur duduk yang khas. Lian, kamu adalah siswa yang paling berprestasi di antara siswa kelas ini. Instruktur Mali sangat memuji kamu. Terima kasih, kepala sekolah. Instruktur Mali mengajari saya dengan baik. Lian berdiri dan berkata. Kepala sekolah Sami mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Lian agar duduk dan berhenti bersikap terlalu terkendali. Lalu berkata, Lian, menurutku kamu sudah mendengarnya sebelum masuk sekolah. Meskipun kamu hanya belajar di sekolah ini, kamu adalah seorang anggota sekolah dan harus mematuhi perintah sekolah dan perlu melakukan beberapa tugas khusus yang bahkan mungkin memerlukan pengorbanan. Ya, kepala sekolah. Lian menjawab. Zhou Yutong telah mengatakan sebelumnya bahwa apa yang disebut tugas sebenarnya adalah penilaian yang harus diikuti oleh setiap siswa. Sekarang ada tugas yang harus kamu selesaikan, kata kepala sekolah Sami sambil mendorong sebuah dokumen ke depan.
Lian bangkit dan berjalan untuk mengambilnya dan melihatnya. Misi ini diperkenalkan dengan sangat singkat. Sebuah perusahaan minyak Jerman terlibat dalam eksplorasi minyak di sebuah negara di Timur Tengah. 2 minggu yang lalu, orang-orang bersenjata setempat menyerang pangkalan pertambangan sebuah perusahaan minyak, menewaskan beberapa staf. Tugas Ang Li adalah pergi ke daerah setempat untuk melindungi karyawan perusahaan minyak selama seminggu hingga dipastikan kedatangan personel keamanan baru. Instruktur Mali akan menjadi pemimpin misi ini, dan Anda dapat memilih 2 siswa untuk menjalankan misi ini bersama-sama. Dipimpin oleh instruktur Mali sendiri, Lian segera menyadari bahwa tugas ini tidak sesederhana kelihatannya. Biarkan John dan Ali pergi bersamaku. Lian berpikir sejenak dan berkata, ada lebih dari 20 siswa di sekolah tersebut, dan Ali adalah salah satu dari sedikit siswa yang dapat dipercaya oleh Ang Li. Terlebih lagi, Ali kebetulan berasal dari Timur Tengah dan relatif mengenalnya. Adapun John, dia tidak mengenalnya meskipun dia tidak bertarung, dan senapan sniper anti-material milik John mungkin berguna. Oke, saya akan memberitahu mereka untuk menemani Anda dalam misi ini. Kepala sekolah Sami mengangguk dan kemudian memberi isyarat kepada Lian bahwa dia boleh pergi. Kapan kita akan berangkat? Lian bertanya sebelum pergi. Besok pagi. Jawab kepala sekolah Semi. Lian memberi hormat dan berbalik untuk pergi. Setelah Lian pergi, Mali berkata dengan suara yang dalam, kepala sekolah, bukankah terlalu sedikit untuk mengantri hanya 4 orang? Saya tahu Anda harus tinggal di sana selama seminggu sampai pasukan tiba. Perintah kepala sekolah Sami. Mali tidak banyak bicara, berdiri, memberi hormat dan siap berangkat. Setelah John dan Ali mengetahui bahwa mereka akan menemani Ang Li dalam misi di Timur Tengah, mereka hampir melompat kegirangan karena tidak lagi harus melakukan pelatihan yang membosankan dan mengancam jiwa tersebut. Mungkin kondisi di Timur Tengah lebih buruk, namun perubahan lingkungan tetap baik. Selain itu, setelah berlatih selama lebih dari sebulan, keduanya juga ingin menguji hasil latihannya. Pertarungan sebenarnya adalah tempat penerimaan terakhir. Bisa dibilang keduanya sangat menantikan pertarungan sebenarnya sesampainya di sana. Karena mungkin melibatkan pertempuran sungguhan, yang dibawa Lian dan partainya hanyalah senjata asli dan peluru tajam. Selain senapan sniper Type 85 miliknya, Ang Li juga mendapat perlengkapan tambahan dari sekolah. Misalnya granat, pedang, pakaian kamuflase, prostetik yang digunakan untuk memancing musuh, dan lainnya. Segala sesuatu yang bisa dibayangkan ada di sana, selama Anda bisa mengatasinya, tidak peduli berapa banyak yang bisa Anda dapatkan. Misi yang dilakukan oleh keempat orang tersebut adalah misi rahasia, dan tidak ada yang tahu. Mereka berangkat dengan pesawat sebelum fajar keesokan harinya, dan baru tiba di daerah terpencil suatu negara di Timur Tengah pada malam hari. Saat Ang Li terbang keluar dari Jerman, telepon pribadi Sami berdering. Telepon itu datang dari Zhou Yutong yang berada jauh di Tiongkok. Kepala sekolah, sebaiknya Anda melihat forum kematian. Zhou Yutong melewatkan semua basa-basi dan berbicara langsung. Kepala sekolah Sami membuka forum kematian dan segera mengerutkan kening. Hal pertama yang dilihatnya adalah pos misi. Seseorang telah membayar deposit sebesar 1 juta dan pergi ke Timur Tengah untuk memburu Lian. Ang Li baru saja pergi beberapa jam ketika misinya bocor, yang membuat kepala sekolah Sami merasa merinding. Musuh ibarat memiliki mata waskita. Tidak ada privasi saat berdiri di depan lawan, dan setiap gerak-geriknya akan terlihat jelas oleh lawan. Kepala sekolah Sami segera memerintahkan sekolah untuk membangun kembali sistem pertahanan untuk mencegah kebocoran serupa terulang kembali. Kemudian kepala sekolah Sami membuka pos tugas. Orang yang pergi memburu Ang Li adalah seorang pria bernama Leonardo da Vinci. Begitu mendengar namanya, Anda langsung tahu itu palsu, tapi disertai foto laki-laki. Bagi kepala sekolah Sami, Leonardo da Vinci bukanlah siapa-siapa dan tidak dikenal sama sekali. Kepala sekolah Sami, apakah Anda melihat nomor di bawah foto? Zhou Yutong bertanya. Di bawah foto itu tertulis nomor, daftar orang, 16.233. Kepala sekolah Sami baru menyadarinya setelah diingatkan. Klik dan lihat. Perintah Zhou Yutong. Bab 139. Kepala sekolah Sami mengklik nomor tersebut, dan halaman web melompat ke situs web bernama World Sniper Rankings. Apa ini? Halaman web tersebut menampilkan informasi Da Vinci yang tidak jauh berbeda dengan informasi pada postingan misi sebelumnya, hanya saja masih ada beberapa pencapaian lagi di bagian akhir. Apa arti skor 17? Tanya kepala sekolah Sami penasaran. Artinya dia telah menembak 17 orang, jawab Zhou Yutong. Kepala sekolah Sami sedikit mengernyit. Pria yang tampaknya tidak mencolok di depannya ini sebenarnya telah membunuh 17 orang, dan ke-17 orang ini semuanya tercatat, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak tercatat. Kepala sekolah Sami, silakan buka beranda. Perintah Zhou Yutong. Kepala sekolah Sami mengalihkan halaman web ke beranda peringkat penembak jitu dunia. Ada 4 kategori di beranda, daftar manusia, daftar bumi, daftar surga, dan daftar Tuhan. Ketika saya mengklik daftar orang, itu menunjukkan serangkaian nama dan nomor, dan saya bahkan tidak dapat menghitungnya. Di bagian atas daftar terdapat angka yang terus berubah, menunjukkan jumlah total orang dalam daftar. Karena orang bergabung atau mati dan tersingkir kapan saja, jumlahnya terus berubah.
Jumlah orang dalam daftar lebih dari 100.000, dan nomor Leonardo da Vinci mewakili peringkatnya dalam daftar. Pemeringkatan ini didasarkan pada jumlah pembunuhan. Bukan berarti orang yang berada di depan lebih kuat dari orang yang berada di belakang. Seperti kata pepatah, ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan. Tidak ada jaminan penembak jitu jenius akan tiba-tiba muncul. Kepala sekolah semi mengklik pemain nomor 1 dalam daftar dan menemukan bahwa rekornya adalah 99. Tampaknya inilah garis antara daftar manusia dan daftar lokal. Catatan di daftar manusia berkisar antara 1 hingga 99, catatan di daftar bumi berkisar antara 100 hingga 300, catatan di daftar surga berkisar antara 300 ke atas, dan ada juga daftar dewa yang tidak ada. Angka. Jumlah dalam daftar manusia mencapai lebih dari 100.000, tetapi jumlah dalam daftar lokal tiba-tiba turun menjadi kurang dari 500. Daftar surgawi bahkan lebih menyedihkan lagi, dengan hanya 38. Adapun daftar dewa hanya ada 1. Apapun daftarnya, yang terpenting adalah performa. Bagaimanapun, dunia secara keseluruhan kini berada dalam masa damai, dan tidak akan ada pertempuran skala besar seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sehingga mustahil untuk mencapai rekor setinggi itu. Misalnya, di setiap daftar peringkat, hanya sejumlah kecil orang yang menjadi pahlawan pejuang. Sebagian besar lainnya adalah tentara bayaran yang mengejar jejak pertempuran, bahkan ada pembunuh dan teroris yang ikut campur. Oleh karena itu, di banyak daftar terdapat peringkat bounty selain peringkat rekor. Selama seseorang dapat membunuh orang yang memiliki nomor bounty, mereka dapat pergi ke tempat yang sesuai untuk mengambil bounty tersebut. Kepala sekolah Sami menemukan namanya di daftar langit, dengan skor 398. Tentu saja angka tersebut tidak akurat, namun tetap membuat kepala sekolah Semi berkeringat dingin. Kepala sekolah Sami adalah pahlawan tempur, dan jumlah musuh yang dia bunuh pasti melebihi jumlah tersebut, namun jumlah 398 dihitung dengan bantuan saksi. Dengan kata lain, peringkat penembak jitu sangat realistis. Dengan informasi ratusan ribu orang, tentu tidak mudah menyusun daftar seperti itu. Siapa? Sebuah pertanyaan muncul di benak kepala sekolah Semi. Tidak peduli siapa dia, jika orang seperti itu menjadi musuh, itu sudah cukup membuat pusing negara manapun di dunia. Diberi peringkat berdasarkan rekor, kepala sekolah Sami tidak melihat nama Lian, tetapi diberi peringkat berdasarkan hadiah, Lian melonjak ke puncak. Hadiah $100 juta memperkuat dominasinya, itulah sebabnya banyak orang ingin memburunya. Karena penasaran, kepala sekolah Semi mengklik daftar dewa. Daftar dewa adalah keberadaan paling misterius di antara semua daftar. Daftar ini hanya berisi satu orang, tetapi tidak ada informasi tentang orang ini, hanya nama kode, A. A. Apa artinya? Artinya, nilai rekor dan bounty-nya tidak ditampilkan, dan tidak ada deskripsi teks atau informasi foto. Kepala sekolah Sami mengerutkan kening. Dia yakin bahwa orang yang merancang daftar peringkat penembak jitu tidak akan pernah melakukan kesalahan kekanak-kanakan seperti itu. Karena dapat dimasukkan dalam daftar dewa, meskipun dia tidak membunuh banyak orang, dia pastilah yang memiliki kemampuan penembak jitu terkuat. Sebagai seorang ahli penembak jitu, ketika dia tiba-tiba menemukan keberadaan seorang guru misterius, kepala sekolah Sami sangat ingin mengetahui identitas pihak lain. Yutong, apa kamu tahu siapa A? Tanya kepala sekolah Sami. Saya tidak tahu. Zhou Yutong jelas tidak terlalu tertarik dengan orang A dan bertanya, kepala sekolah Sami, apakah benar postingan tersebut mengatakan bahwa Ang Li pergi ke Timur Tengah? Pos misi hanya mengungkapkan bahwa Ang Li pergi ke Timur Tengah, tetapi tidak menyebutkan lokasi spesifiknya. Hanya mereka yang membayar deposit yang bisa mendapatkan informasi lebih akurat. Ya, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Rekor Da Vinci hanya 17, dan dia menduduki peringkat setelah 10.000 orang dalam daftar, jadi dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Ang Li. Mundur selangkah, jika Mali berada di sisi Lian, dia akan bertanggung jawab melindungi Lian. Kepala sekolah Semi berkhotbah. Mengetahui bahwa instruktur Mali secara pribadi menemaninya, Zhou Yutong merasa lega. Setelah mengakhiri panggilan dengan Zhou Yutong, kepala sekolah Sami menatap A di daftar, alisnya berkerut semakin erat. Menggigit. Saat hendak sampai di tempat tujuan, instruktur Mali mendapat pesan tentang seseorang yang mencoba memburu Ang Li, dan dibekali dengan informasi tentang Leonardo da Vinci. Mari melihat sekali dan menghapus pesan itu. Ang Li masih belum tahu kalau dirinya hampir menjadi bulan-bulanan para penembak jitu di seluruh dunia, apalagi para penembak jitu peringkat dan Leonardo da Vinci. Helikopter tersebut mendarat langsung di kamp penambangan perusahaan minyak tersebut. Dilihat dari udara, tempat di bawah ini hanya bisa digambarkan sebagai reruntuhan yang sudah rusak parah. Setelah pesawat mendarat, seorang Jerman maju untuk menyambutnya dan memberi hormat dengan hormat militer, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang tentara. Saya, Mueller, adalah kapten keamanan di sini. Terima kasih banyak telah datang mendukung kami. Mueller jelas mengetahui identitas keempat Ang Li dan tampak sangat bersemangat untuk bertemu langsung dengan mereka. Keempat anggota sekolah penembak jitu Jerman lebih kuat dari satu peleton pasukan khusus. Lagi pula, dia sangat membutuhkan penembak jitu saat ini. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Mari.
Muller memimpin 4 orang ke barak sambil berkhotbah, orang-orang bersenjata tak dikenal menyerang di sini 2 minggu lalu. Setelah itu, mereka mengganggu kami setiap beberapa hari. Selama ini, saya telah kehilangan sepertiga pasukan saya. Jika Anda melanjutkan, seluruh pasukan saya orang akan mati di sini. Situasinya tidak terlalu optimis bagi Mueller. Apakah kamu tahu identitas musuhnya? Lian bertanya. Mueller menggelengkan kepalanya dan menjawab, hanya dapat dipastikan bahwa itu adalah angkatan bersenjata lokal. Mereka sepertinya tidak suka kami mengekstraksi minyak di sini dan ingin mengusir kami. Tidak mungkin mengusir kami. Tahukah Anda berapa banyak uang yang telah kami investasikan di sini? Seorang pria berperut buncit berjalan dari seberang. Bab 140. Silakan masukkan teks. Harap dicatat, menurut undang-undang dan peraturan nasional yang relevan, mohon jangan mengunggah konten pornografi, vulgar, terkait politik, atau ilegal lainnya. Kami akan meninjau, memproses, dan melaporkannya sesuai dengan peraturan. Ini Gale, penanggung jawab perusahaan minyak di sini, Mueller memperkenalkan. Gale tidak terlalu antusias terhadap Ang Lee dan yang lainnya, dan bahkan sedikit sombong. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan kasar, saya tidak peduli siapa orang-orang itu. Jika mereka berani datang lagi, tugas Anda adalah membantu kita musnahkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan uang kita terbuang sia-sia. Lian tidak menyukai Gale yang sangat berbau tembaga. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa sekolah telah membayar untuk pengiriman mereka. Lagi pula, sekolah penembak jitu bukanlah sebuah badan amal. Jika sekolah tidak membiayai hal yang mengancam jiwa tersebut, apakah sekolah akan berpartisipasi? Tepat ketika Lian dan yang lainnya ingin mengetahui lebih banyak tentang situasinya, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar kamp. Bajingan itu lagi. Mueller berteriak dan bergegas mendekat. Pergi dan lihat. Perintah instruktur Mali. Lian dan 3 orang lainnya segera bergegas ke depan untuk memeriksa situasi. Yang menyerang kamp adalah sebuah truk pickup. Kecuali satu pengemudi, sebuah senapan mesin berat dipasang di belakang truk dan menembaki kamp dengan liar. Serangan tersebut murni serangan pelecehan. Musuh berjarak 300 meter dari kamp, memiliki daya tembak yang kuat dan bergerak sangat cepat. Penjaga keamanan di kamp melawan dengan putus asa, tetapi efeknya sangat lemah. Mereka pada dasarnya tidak mengancam lawan, mereka malah ditekan oleh senapan mesin berat dan meringkuk di belakang bunker. Ang Lee, John, dan Ali segera berbaring di sebuah bungalow dan masing-masing menyiapkan senapan sniper mereka. Mueller bergegas menghampiri ketiga pria itu dan bersembunyi di balik perlindungan, seperti yang biasa dia lakukan. Jangan takut, mereka tidak akan terlalu dekat dan akan segera pergi. Jaraknya 360 meter, dan kecepatan geraknya 3 meter per detik. Ali melaporkan nilai yang sesuai saat menggunakan pengintai. Ang Lee dan John dengan cepat menyesuaikan penggaris kecepatan dan seterusnya. Panggilan. Ambil napas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan. Mata Ang Lee bagaikan elang yang menatap truk pickup yang berlari kencang sejauh 300 meter. Saat mobil tiba-tiba mengerem dan hendak berbalik, Lian menarik pelatuknya. Bang! Pelurunya beterbangan, dan melalui pemandangan itu, Anda bisa melihat kepala penembak mesin itu meledak menjadi awan kabut darah. Tekan sasaran! Teriak Ali bersemangat. Mueller berhenti ketika dia mendengar suara tembakan mesin, mendongak, lalu menatap Lian dengan heran. Dari membidik hingga menembak, hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai sasaran. Ia layak menjadi murid sekolah penembak jitu. John, dia ingin kabur. Teriak Ali cemas. Pengemudi itu mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres, berbalik dan mencoba melarikan diri. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri, John tersenyum percaya diri, menempelkan pipinya ke gagang pistol, memejamkan mata sedikit, dan perlahan menekan jari telunjuknya pada pelatuk. Bang! Suara senapan sniper anti-material sangat keras, seperti meriam, dan bahu John sedikit terguncang oleh serangan balik yang kuat. Hampir di saat yang bersamaan, terjadi ledakan dari sisi berlawanan. Peluru penembak jitu kaliber 12,7 mm menghantam tangki bahan bakar truk pickup hingga meledak seperti bom. Hantaman dahsyat tersebut mendorong truk pickup tersebut ke udara, kemudian terjatuh dengan keras dan dikelilingi bola api. Sapi! Mueller mengacungkan jempol pada Ang Lee dan John dengan penuh kekaguman. Penjaga keamanan hanya bisa mempertahankan kamp dan tidak punya cara untuk menghadapi para pelaku pelecehan. Lian dan kelompoknya membunuh 2 orang dalam beberapa menit setelah tiba di sini, yang tentunya patut dikagumi. Ali! Lian memanggil dengan lembut. Ali menggerakkan teleskopnya ke kiri dan ke kanan dan berteriak keamanan. Setelah memastikan tidak ada penyerang lain, Ang Lee dan John berdiri dan meletakkan senapan sniper mereka. Gale juga ketakutan dengan pemandangan tadi. Saat dia melihat Lian dan 3 lainnya berjalan turun dari atap, dia berkata sambil tersenyum, oke, bagus sekali. Selama kamu ada di sini, saya percaya itu kawan-kawan tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Instruktur, saya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Mari mengangguk, ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi musuhnya. Setelah meminta mobil kepada Gale, Lian dan rombongannya yang beranggotakan 4 orang, ditemani oleh Mueller, pergi keluar kamp dan mendatangi mobil yang terbakar.
Pengemudi dan penembak mesin telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi oleh api, dan senapan mesin berat juga hancur berkeping-keping. Ali mengambil bagian senapan mesin dari tanah dan berteriak, "Lihat, itu milik Amerika." John mengambil bagian itu dan meletakkannya di bawah hidungnya, menciumnya, dan berkata dengan wajah berat, "Itu meriam vulkan." Meriam vulkan, juga dikenal sebagai senapan Gatling, memiliki laju tembakan maksimum 6.000 putaran per menit dan merupakan salah satu senapan mesin paling kuat di dunia. Musuh sebenarnya memiliki senjata sesat di tangannya. Api menyala selama setengah jam sebelum padam. Muller mengirim orang untuk mengeluarkan mayat dari bingkai. Lian menemukan tanda yang terbakar hitam di reruntuhan. Setelah menyekanya dengan tangannya, dia hampir tidak bisa melihat kata David tertulis di atasnya. "John." Lian menyerahkan tanda itu. John mengambil tanda itu dan melihatnya dan berkata, "Itu adalah tanda pengenal seorang prajurit." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tanda pengenal yang disembunyikan di bawah pakaiannya. Pertama ada senjata Amerika, dan kemudian ada tanda pengenal tentara Amerika. Ang Lee berkata dengan wajah serius, "John, mungkinkah penyerangnya adalah tentara Amerika?" John menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Tanda pengenal semacam ini hanya dapat menunjukkan bahwa dia pernah bertugas di dinas tersebut. Saya tahu bahwa banyak tentara bayaran juga akan memakai tanda pengenal semacam ini untuk mengonfirmasi identitas mereka setelah mereka terbunuh dalam pertempuran." Petik 2. Maksudmu kedua orang ini adalah tentara bayaran? Lian bertanya. Itu mungkin. John tidak berani terlalu yakin. Tidak banyak bukti yang membuktikan bahwa almarhum adalah seorang tentara Amerika, sehingga ia hanya dapat dianggap sebagai tentara bayaran untuk saat ini. Apakah angkatan bersenjata setempat mempekerjakan tentara bayaran? Segalanya menjadi rumit. Untuk merayakan kedatangan Lian dan rombongannya serta kemenangan mereka dalam pertempuran, Kam menjadi sangat ramai. Gale juga secara khusus membawakan anggur merahnya sendiri untuk dicicipi semua orang. Setelah cukup wine dan makanan, Lian dan rombongan beristirahat dulu, mereka tidak diharuskan berjaga di hari pertama. Segera setelah hari terang keesokan harinya, alarm berbunyi di kamp. Lian mengenakan celananya dan bergegas ke atap dengan senapan sniper di tangan. "Apa yang terjadi?" Ali bergegas menghampiri Lian dengan sesak dan bertanya. "Saya belum tahu, tapi seseorang keluar." Penjaga keamanan terlihat sangat gugup. Seorang pria lokal yang membawa senapan AK berdiri di gerbang kamp dengan tangan terangkat ke udara, berteriak dalam bahasa lokal yang sama sekali tidak dapat dipahami. "Apa yang dia katakan?" Lian bertanya. Ali mendengarkan dan menjawab, "Dia bersama para penyerang kemarin dan menuduh kami membunuh rakyat mereka." "Anda datang untuk menyerang kami, tetapi kami tidak dapat membunuh Anda." "Teori omong kosong macam apa ini?" Lian ingin mengutuk. "Pemimpin mereka sangat marah dan memberi kami waktu 12 jam untuk menyiapkan kompensasi sebesar 20 juta dolar AS, jika tidak, tempat itu akan rata dengan tanah." Ali terus menerjemahkan. Bersambung.